Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovit Rizky Juliartomo dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang TIK dalam bidang hukum dan pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasinya, kemudian dampak positif dan negatif, dan upaya mengatasi dampak negatif tersebut. Dalam hukum dan pemerintahan, perkembangan teknologi saat ini sudah ada dalam bentuk e-court atau pengadilan elektronik dan e-government atau pemerintahan elektronik. E-court itu sendiri berarti layanan yang dibuat oleh pemerintah bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online sampai dengan persidangan secara elektronik. E-court ini adalah lokasi di mana masalah hukum diputuskan di hadapan hakim atau juri yang memenuhi syarat dan memiliki infrastruktur teknis yang berkembang dengan baik. Sedangkan e-government atau pemerintahan elektronik ini dapat dinyatakan lebih mengacu atau mengarah kepada politisi atau lembaga pemerintahan. E-government mengarah kepada lembaga pemerintahan atau birokrasi itu sendiri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, e-government ini adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. Di dalam e-government ini sendiri ada 4 model, yaitu government to citizen atau government to customer, bisa disebut dengan G2C. Model ini digunakan untuk penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Contoh penerapannya adalah sistem pajak online, web pencari kerja dari Disnaker, atau penerbitan dokumen pribadi seperti KTP, akte, dan lain-lain. Yang kedua ada government to employ. Tujuan model ini memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai atau karyawan. Contoh dari layanan ini adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga ada government to business. Nah, pemerintah sudah selayaknya membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Contoh penerapannya dari model ini adalah pajak perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, dan hak paten merek dagang. Yang terakhir, yang keempat adalah government to government. Government to government ini adalah komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antara departemen atau pemerintahan satu sama lain. Kemudian di sini ada dampak positif dan negatif TIK dalam bidang hukum dan pemerintahan. Dalam penerapannya, pastinya e-court dan e-government ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah eh, meningkatkan pelayanan hukum dan pemerintahan bisa lebih efektif dan efisien, sehingga para pengguna dari e-court dan e-government ini tidak harus menunggu jam buka untuk bisa menggunakan layanannya. Eh, dan juga dampak positifnya adalah mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi, serta kurangnya SDM yang handal dalam pemerintahan, sehingga penggunaan teknologinya kurang maksimal. Mungkin juga ada karena mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur secara online. Sedangkan dokumentasinya juga masih saja dengan cara yang lama, yaitu di fotokopi, padahal kan sekarang sudah serba online. Yang terakhir, yaitu upaya mengatasi dampak negatif. Upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari TIK dalam bidang hukum dan pemerintahan ini adalah pemerintahan dapat melakukan literasi digital ke masyarakat secara menyeluruh dan merata agar tidak terjebak ketika memilih dan mendapatkan informasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kita juga harus research, kita harus melakukan pencarian serta pencegahan terhadap informasi yang belum jelas. Kebenarannya serta kita pun sendiri harus meningkatkan literasi untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah melakukan penindakan hukum yang bekerja sama dengan kepolisian. Hal ini merupakan upaya paling dasar untuk memajukan serta memaksimalkan teknologi yang sudah berkembang dalam bidang hukum dan pemerintahan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.